Kata Mbah Mun, kata Mbah Maimun Zubair, sifat hasad itu memang ujian bagi orang muslim. Orang non muslim enggak. Buktinya kalau orang Cina tokonya berderet samaan biasa aja. Ya kan? Di sini habis barangnya, ke sana toko sebelah barangkali ada gitu. Tapi kalau orang Islam kadang oh iya. Memang ujian orang Islam. Ya. Kemudian juga kullu dzi khairin mahsudun, setiap yang memiliki nilai baik itu kadang ada yang mendengkinya, ada yang iri dengki. Dan memang sifat iri dengki itu kata Rasulullah adalah ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada umatku. Jadi memang iri dengki memang sudah ujian untuk umat Nabi Muhammad. Nah, tinggal kita memilih mau jadi orang yang didengki, jadi korbannya, apa mau yang mendengkinya. Tinggal pilih mana. Menurut saya sih memilih untuk tidak didengki dan tidak mendengki. Karena innal hasada, kata Rasul, innal hasada yufsidul amala kama yufsidul khallu al asala. Sesungguhnya hasad itu akan menghancurkan amal orang yang hasad, seperti halnya rasanya madu yang dihancurkan oleh cuka. Cuka menghancurkan rasa madu. Orang yang punya sifat hasad, iri dengki, maka amalnya akan rusak. Dia tidak akan selamat, dia akan tetap dijali ke cek sundama, dia akan tersandung masalah dengan hasadnya tersebut. Sedangkan kita kalau dihasadi, kalau kitanya tetap teguh hatinya, tetap tulus kepada Allah, tetap bergantung kepada Allah, kita akan selamat. Terlebih ketika kita terus berdoa bergantung kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, 3 kali. Aman. Orang yang hasad itu bagaikan melempar kotoran ke kita, tapi kita simpan di bawah akar kita, kita akan tumbuh menjadi pohon yang tinggi besar, kokoh, kuat, dan ranting cabang serta dedaunannya akan tumbuh lebat, bahkan buahnya pun akan semakin banyak. Ketika mereka melemparkannya, batu yang dilemparkan, kita tumpuk batu, kita bikin sebuah pondasi yang kokoh, sebuah bangunan yang tinggi. Terima kasih, batunya tidak perlu beli, mereka sudah mempersiapkan kepada kita. Akan menjadi pijakan semakin tinggi, dan semakin tinggi memang semakin besar juga anginnya. Kita harus menyadari itu. Tidak ada hidup yang tanpa ujian, tidak ada hidup yang tanpa konsekuensi. Namanya hidup pasti banyak ujian, karena memang inilah hidup, pasti banyak ujian. Karena kalau banyak cucian namanya laundry. Betul ya? Atau jangan-jangan ibu-ibu mah nggak ngelondri, di dapur saya banyak cucian saya gitu. Suami lah bantu, ya bantu suami. Saya juga nyuci, bantu istri. Selain istri saya nyuci, selain ke laundry saya juga nyuci. Tadi sebelum ngaji sore asar, Mbak Dasar sebelum berangkat ke majelis dari masjid pulang, sebelum ke masjid saya nyuci dulu, meskipun pakai mesin cuci. Nanti makan yang masuk surga mesin cuci saya. Saya nyuci dulu gitu kan. Kemudian pulang dari masjid, sholat asar berjamaah, kemudian saya bilas, saya masukkan ke pengering, lalu saya tinggal karena harus buru-buru ke majelis ngaji. Entah sekarang sudah dijemur apa belum gitu kan. Laki-laki tidak mengapa mencuci, bukan berarti itu sedang dimarahi oleh istri, bukan. Saya kadang masak, sering saya masak. Saya masak nasi, istri saya belanja nih, saya masak nasi di rumah. Kemudian ada apa yang bisa dimasak, saya masak. Saya juga bisa masak, karena memang keluarga saya dulu tukang masak. Ya, keluarga saya jualan makanan. Saya dari kecil udah biasa bantu orang tua, bikin mengolah makanan, rek bala-bala, rek huduk, kayak udah biasa. Jangan pernah kita menghasad orang lain. Ketika kita dihasadi orang lain tidak akan berpengaruh, tenang saja. Dan justru ketika kita menghadapinya dengan sabar, dengan positive thinking, itu akan menjadi tangga. Oh, saya difitnah sering. Ini kan teman-teman yang udah lama ikut ngaji, difitnah bukan cuma di Karawang, lintas kota, bahkan lintas negara. Iya, kok lintas negara? Ya kan saya tahu sih bukan cuma di Indonesia. Saya ke Korea Selatan, saya ke Hong Kong, saya ke Taiwan, saya ke Eropa. Jadi memang kata Rasul memang seperti ya, umatku diuji dengan sifat hasad.
Dengki adalah ujian bagi umatku. Ya, tinggal kita memilih, jangan sampai kita menjadi pendengki, jangan sampai kita hasad. Ada keterangannya, selama hasad itu tidak dimunculkan, tidak diucapkan dan tidak dilakukan, ya, tidak dimunculkan dengan perilaku ataupun ucapan, maka orang itu selamat. Tapi orang yang hasadnya itu dimunculkan dengan perilaku, tulisankah ataupun lisankah ataupun perilaku, maka dia tidak selamat.